Selamat datang di channel Gali Lagi. Kita akan melanjutkan membahas dashboard HR. Kali ini kita akan melihat dashboard employee performance, di mana performance terendah dari karyawan berada di kategori risk, kemudian inconsistent player, kemudian berikutnya, sampai ke performance tertinggi yaitu star. Laporan performance di sini untuk periode tahun 2020. Kita bisa juga lihat performance tahun sebelumnya bila kita mau. Untuk dashboard awal ini, saya pisahkan sesuai employment type, apakah karyawan kontrak atau permanen. Ayo kita masuk ke inti dashboard performance. Di tahun 2020, total karyawan yang masih aktif berjumlah 143. Dari 143 karyawan, ada 6 orang yang posisinya BOD tidak dimasukkan di dalam evaluasi karyawan, sehingga total karyawan yang dievaluasi hanya 137 orang. Selain itu, kita juga lakukan evaluasi karyawan yang tidak aktif atau sudah keluar dari perusahaan, yaitu berjumlah 27 orang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah karyawan inaktif tersebut masuk ke dalam kategori start atau risk misalnya. Dalam evaluasi karyawan ini, ada dua komponen yang dihitung, yaitu potensial dan performance. Nilai potensial ada 3 kategori, yaitu low, di mana potensialnya bernilai 1, kemudian medium dengan nilai 2, dan high nilainya 3. Sementara untuk performance pun ada 3 kategori, yaitu 1 bila underperform, 2 untuk effective performance, dan 3 untuk outstanding. Dari kedua komponen potensial dan performance, bila kita lakukan persilangan matriksnya, maka akan terbentuk hasil evaluasi karyawan yang berjumlah 9 grup seperti ini. Cara membacanya, karyawan dengan kategori grupnya risk, yaitu karyawan yang nilai potensialnya low, dan performance-nya underperform. Sementara untuk kategori grupnya star, nilai potensialnya high, dan nilai performance-nya adalah outstanding. Adapun indikasi warna di sini adalah merah untuk jumlah headcount atau jumlah karyawan paling sedikit, dan hijau untuk jumlah headcount paling banyak, serta kuning untuk warna diverging-nya bila jumlah headcount berada di antara merah dan hijau, sehingga warna-warnanya seperti ini. Bila kita arahkan mouse di average performer misalnya, akan ada informasi jumlah headcount yang masuk ke grup average performer ini, yaitu ada 26 karyawan yang tersebar di 8 departemen. Sementara jumlah headcount yang paling sedikit ada di grup solid performer dengan 10 karyawan. Dan warna-warna yang ada di grup-grup lainnya memiliki jumlah karyawan yang berada di antara range merah, kuning, dan hijau yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita coba lihat karyawan dengan grup star ya. Di sini ada 17 karyawan di 6 departemen. Bila kita klik, maka total ada 16 karyawan aktif atau 9,8% dari total karyawan yang dinilai. Dan ada 1 karyawan yang tidak aktif atau sudah keluar dari perusahaan atau 0,6% dari total karyawan yang dinilai. Tabel di sini memberikan informasi nama karyawan, jabatan, serta departemennya. Di grafik sebelah kanan, kita lihat ada total 7 orang karyawan departemen produksi, yaitu 3 karyawan kontrak dan 4 karyawan tetap, di mana berada di grup star. Untuk departemen lainnya bisa dilihat juga di sini. Bila kita lihat berdasarkan posisi, hanya ada 4 posisi yang berada di grup star, yaitu 6 karyawan operator, 8 staff, 2 supervisor, dan 1 general manager. Bila kita lihat dari masa kerjanya, hanya ada 1 karyawan yang masa kerjanya lebih dari 20 tahun, yang berada di grup star. Sisanya tersebar di antara range masa kerja ini. Berikutnya kita akan klik performance berdasarkan umur karyawan. Dengan kita klik masing-masing matriksnya, maka papan informasi akan menyebutkan jumlah karyawan dan juga sebaran umur karyawan atas matriks performance. Hasil dari performance karyawan terkadang menimbulkan adanya promosi atau bahkan demosi karyawan. Di sini terlihat ada mutasi karyawan atau transfer, kemudian promosi atau demosi karyawan yang berisi nama karyawan, status perpindahannya apakah transfer, promosi, ataupun demosi, lalu departemen awal dan posisi awalnya, kemudian departemen baru dan posisi barunya. Kita bisa juga memanfaatkan slicer di sini untuk eksplorasi lebih jauh dari performance karyawan. Demikian pembahasan performance karyawan kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa.